Saya datang bukan sebagai ustadz. Saya datang sebagai keluarga Bapak Ibu semua. Saya datang sebagai saudara. Setidaknya tidak malu di hadapan Nabi saat pulang nanti. Keluarga kamu di Aceh begini, kamu kerja apa? Apa cuma cukup ceramah? Cukup ke masjid? Tak bisa. Jadi sekarang kita mesti berubah. Di data 120. Nanti insya Allah apa-apa yang kita butuhkan cepat. Alhamdulillah tadi saya sudah lihat dari bandara kita siapkan 10 ton. Untuk saudara-saudari kita yang belum dapat akses seperti sekarang. Aksesnya terputus. Kita kirim lewat pesawat. Alhamdulillah tadi pagi dengan Panglima TNI disiapkan pesawat, sudah siap dan sudah berangkat. Yang sekarang kita di sini kita bagi, saya bawa 60 ton. Dari Jakarta sudah disiapkan. Satu mobil sekitar kurang lebih 8 ton itu khusus untuk ke sini. Kemudian kita juga belanja tadi di perjalanan dari Medan. Saya datang tengah malam, hampir tak tidur. Subuh kami berdoa, sholat berjamaah. Kemudian ke hanggar memastikan apa yang dibawa itu siap berangkat. Sekarang tiba di sini, insya Allah kita buat 3 hal. Yang pertama, listrik sudah nyala belum? Belum. Insya Allah hari ini ada genset ya. Genset itu nanti alternatif kalau listriknya belum menyala, gensetnya kita gunakan. Kalau tidak cukup satu, nanti tolong langsung beli lagi. Supaya nanti khusus di tempat ini, ya insya Allah minimal listriknya bisa digunakan dengan menggunakan genset. Tapi syarat yang pertama tadi, semua harus saling tolong-menolong. Harus gotong royong, harus jadi saudara. Tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi nanti mulai hari ini, buat target. Kalau satu hari dapat 5, sebulan itu selesai bersih. Sebulan bersih, sebulan rapi, tinggal kita tulis. Di rumah ini habis semua. Apa yang bisa kita buat? Kita bisa bikin rumah hunian sementara. Sampai nanti yang datang dari pemerintah betul-betul selesai dibangun. Insya Allah ini ada genset. Ya, supaya membantu nanti untuk setidaknya memenuhi kebutuhan listrik. Walaupun mungkin nanti terbatas. Tapi setidaknya insya Allah sudah ada dukungan untuk listrik. Ini gensetnya, boleh diangkat dulu. Ini ya, insya Allah nanti untuk posko yang ada di masjid ya. Pak Ketua DKM ya, Kepala Dusun. Kemudian ini nanti ada obat-obatan. Yang ini contoh ya, ambil satu contoh. Nanti ada lebih banyak lagi untuk ditambahkan. Kemudian tadi ada air minum. Di belakang nanti sudah lebih dari cukup insya Allah. Sembakonya masih di mobil itu kelihatan tuh ya. Nanti insya Allah juga kurang lebih bisa mencukupi 10 ton saya kira cukup. Kemudian yang terakhir, nah ini nanti saya serahkan ke Kepala Dusun ya dengan Ketua DKM di sini untuk yang ada di masjid ya. Tadi sudah dihitung dari teman-teman di sini, dari Belian, dari BN ada kurang lebih 120. Ini satu isinya ada 500.000. Jadi nanti untuk pegangan kalau kira-kira sudah bisa beli sesuatu untuk awalnya ini insya Allah bisa digunakan. Ya, jadi ini saya serahkan dulu. Pak ya, tidak boleh dipotong ya. Insya Allah sehat semuanya ya. Baik. Aksi warga binaan tolong masyarakat terjebak banjir di Kuala Simpang. Di tengah bencana banjir yang melanda Kuala Simpang, terselip kisah kemanusiaan yang menginspirasi dari para warga binaan lapas Kuala Simpang. Dalam situasi darurat dan keterbatasan, mereka justru menunjukkan kepedulian dan empati kepada masyarakat terdampak. Sebelumnya, warga binaan tersebut dikeluarkan sementara dari lapas Kuala Simpang untuk menyelamatkan diri akibat banjir. Namun, saat air merendam permukiman, mereka secara spontan tergerak membantu warga sekitar. Para warga binaan membagikan makanan, sembako, serta pakaian kepada masyarakat yang terjebak banjir, termasuk warga yang bertahan di atap rumah, dengan memanfaatkan tali dan peralatan seadanya. Bantuan disalurkan agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Tak hanya itu, dengan penuh keberanian, beberapa warga binaan bahkan berenang menerobos banjir menggunakan jerigen sebagai alat bantu demi menjangkau warga yang membutuhkan pertolongan. Aksi ini menjadi bukti bahwa nilai kemanusiaan, kepedulian, dan gotong royong tidak mengenal batas status. Di tengah bencana, para warga binaan menunjukkan solidaritas sosial yang patut menjadi teladan bagi kita semua. Rp70 miliar bukan dari satu donatur besar, tapi dari infak Jumat yang dijalankan serentak oleh masjid-masjid Muhammadiyah di seluruh Indonesia saat Sumatera dilanda bencana.
organisasi Islam dari Indonesia, Muhammadiyah, yang masuk jajaran organisasi terkaya di dunia, menyumbang 70 miliar rupiah dari infak sholat Jumat. Mereka tidak pamer kekayaan, tapi saat Sumatera tenggelam oleh bencana, mereka justru menghilang dari sorotan. Dan dalam diam itu, 70 miliar rupiah terkumpul. Muhammadiyah bukan organisasi kecil. Ia punya ribuan sekolah, ratusan kampus, rumah sakit di mana-mana. Salah satu organisasi Islam terbesar di dunia dengan aset besar, dengan pengaruh global. Saat banjir dan longsor merenggut rumah, harapan, bahkan nyawa, Muhammadiyah tidak menggelar seremoni. Mereka menggerakkan masjid, menggerakkan sekolah, menggerakkan kampus dan rumah sakit. Infak Jumat dialihkan tanpa teriakan, tanpa spanduk besar. Dari langkah senyap itu, sekitar 70 miliar rupiah terkumpul. Bukan dari satu rekening raksasa, tapi dari jamaah, guru, mahasiswa, pasien, masyarakat biasa. Uang itu berubah jadi dapur umum, obat-obatan, layanan kesehatan, tempat berteduh. Tidak banyak yang tahu, tapi ribuan orang merasakan. Muhammadiyah mengejarkan satu hal hari ini. Organisasi besar tidak perlu berisik untuk terlihat hebat, karena kadang yang paling kuat di dunia ini adalah yang memilih bekerja dalam diam. Maharani Peduli hari ini berada di RSUD Tamiang ya. Ini adalah salah satu target yang akan kita kirimkan makanan dari dapur umum Maharani Peduli untuk pasien, nakes dan juga relawan yang di sini. Nih kondisinya masih berlumpur seperti ini ya. Insya Allah.